wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safana Dezaira dengan NPM A1B025123 dari kelas 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan pendidikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, slide ke-1 saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian kepemimpinan pendidikan, tugas utama pemimpin, gaya kepemimpinan, serta kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Jadi sebelum memulai, yang ke slide kedua itu ada kata motivasi. Siapapun bisa menjadi pemimpin, tetapi tidak semua pemimpin memiliki jiwa kepemimpinan. Maksud dari kutipan ini adalah menjadi pemimpin bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang kemampuan membimbing, bertanggung jawab, dan memberi pengaruh positif kepada orang lain. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang ketiga, yaitu tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengaruhi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam dunia pendidikan, seorang pemimpin harus mampu memberikan motivasi, menjaga hubungan kerjasama yang baik, dan mendukung anggota organisasi agar tujuan pendidikan dapat mencapai dengan baik. Contohnya seperti kepala sekolah yang membimbing guru dan siswa agar kegiatan belajar berjalan dengan lancar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang keempat, tugas utama pemimpin. Ada beberapa tugas utama seorang pemimpin, yaitu yang pertama membentuk dan memelihara lingkungan kerja yang baik agar anggota dapat bekerja sama mencapai tujuan. Yang kedua itu mengatur sistem organisasi dan mengambil keputusan dengan baik. Yang ketiga itu adalah memahami kebutuhan anggota baik dalam motivasi, kesejahteraan, maupun kerjasama. Jadi, seorang pemimpin tidak hanya memberi arahan, tetapi juga harus peduli terhadap anggota yang dipimpinnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan slide yang kelima, yaitu gaya kepemimpinan pendidikan. Terdapat 3 contoh gaya kepemimpinan dalam pendidikan, yaitu yang ke-1 demokratis, yang kedua autokratis, yang ketiga itu adalah kendali bebas. Setiap gaya kepemimpinan memiliki ciri dan cara yang berbeda dalam memimpin organisasi. Pemimpin biasanya memiliki gaya kepemimpinan sesuai dengan situasi dan kondisi organisasi yang dipimpin. Nah, di slide 6 ini adalah demokratis. Gaya demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Pemimpin akan berdiskusi dengan anggota dan menerima pendapat maupun saran sebelum menentukan keputusan bersama. Dengan cara ini, anggota akan merasa dihargai dan lebih semangat dalam bekerja sama. Contohnya seperti ketua kelas yang mengajak teman-temannya berdiskusi sebelum menentukan kegiatan kelas atau pembagian tugas kelompok. Baiklah, slide yang ke-7, autokratis. Gaya autokratis adalah gaya kepemimpinan yang keputusan dan kekuasaan lebih terpusat pada pemimpin. Dalam gaya ini, pemimpin menentukan aturan keputusan sendiri, sedangkan anggota hanya mengikuti arahan yang diberikan. Gaya kepemimpinan ini biasanya digunakan dalam kondisi tertentu yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas. Namun, jika digunakan terus-menerus dapat membuat anggota kurang bebas dalam menyampaikan pendapat. Slide yang ke-8 itu adalah kendali bebas. Gaya kendali bebas memberikan kebebasan kepada anggota untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan sendiri. Pemimpin hanya memberikan arahan umum, sedangkan anggota diberi kepercayaan untuk bekerja sesuai kemampuan masing-masing. Walaupun memberikan kebebasan, gaya ini tetap membutuhkan tanggung jawab dan kerjasama yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal. Baiklah, saya akan menjelaskan slide yang ke-9, kepemimpinan efektif di lembaga pendidikan. Pemimpin yang efektif di lembaga pendidikan memiliki beberapa ciri, antara lain. Yang pertama, memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik. Kedua, memahami karakter anggota. Ketiga, memiliki wibawa dan karisma. Keempat, mampu bekerja sama dengan anggota. Pemimpin yang baik juga harus mampu menjadi contoh positif bagi orang lain. Slide yang ke-10, lanjutan kepemimpinan efektif. Selain itu, pemimpin yang efektif juga yang pertama bersikap lemah lembut dan peduli terhadap anggota. Kedua, mau bermusyawarah dan mendengarkan pendapat orang lain. Yang ketiga, mampu mengontrol organisasi dengan baik. Yang keempat, tidak sombong dan bersedia menerima nasihat. Sikap seperti ini penting agar hubungan dalam organisasi tetap harmonis dan nyaman. Kesimpulan, kepemimpinan adalah kemampuan mengaruhi dan mengarahkan anggota untuk mencapai tujuan bersama. Gaya kepemimpinan terdiri dari demokratis, kendali bebas, dan autokratis yang digunakan sesuai situasi dan kebutuhan organisasi. Baiklah, sekian itu dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.